Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi saya, mungkin semua pada tahu budaya positif. Ada yang tahu tentang budaya positif? Erwin, sampaikan aja. Kita semuanya belajar dari kesalahan, kan? Bagus? Mungkin budaya. Ya. Jadi seperti disampaikan kepala sekolah tadi, memang ya. Jadi budaya ini suatu kegiatan, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian kegiatan ini diteruskan ke generasi berikutnya. Jadi ini dinamakan budaya. Jadi bagaimana nanti kita menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk modul ini jadi suatu tamparan juga pada saya. Jadi semakin saya banyak belajar, begitu juga saya merasa banyak kekurangan diri. Jadi ini mungkin salah satunya jalan taubat saya mungkin. Mungkin tetap memang berubah tak mudah. Mungkin kita melakukan perubahan tak singkat perlu waktu kan. Jadi pelan-pelan aja, mudah-mudahan kita tetap istiqamah tadi kan. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Baik, ini fasilitator saya Bapak Dr. Andes Ahmadullah Padosi PD. Kemudian Bapak pengajar praktek, Ibu pengajar praktek Ibu Sri Wulan SPD. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini nanti akan kami sampaikan bahwa yang paling bagus itu motivasi pada murid itu adalah motivasi intrinsiknya. Tak ada pengaruh daripada luar. Jadi dengan pembuatan keyakinan kelas. Lanjut Ibu ya. Jadi ini konsep 6 konsep utama budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Mungkin saya tanya sedikit dengan Bapak Ibu, ada tak kata-kata yang aneh yang belum pernah kita dengar? Nomor 6, iya, segitiga restitusi. Jadi ini sebuah paradigma baru. Kita berubah ke paradigma baru tentang segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, sekarang Bapak Ibu ada sebuah pernyataan. Silakan nanti diangkat tangan setuju atau tidak. Soal yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau setuju angkat tangan. Ya, mungkin sedikit alasannya. Siapa yang mau menyampaikan? Bu Nuri? Oke, sampaikan Bu Nuri. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cuman sih hukumannya pastilah yang belajar gitu ya, nggak terlalu berlebihan. Karena tuh pernah juga sering saya perhatikan sendiri di sekolah, kalau anak murid terlambat berarti harus nanti tanam sampah ataupun nanti kita tidak bersama yang menjadi baca. Jadi pas besoknya lagi sama juga ketika siswa tidak mengerjakan PR untuk hari pertama tak mengerjakan PR, maka saya kasih hukumannya ringan. Yang kedua, masih ada 7 minggu tak mengerjakan PR lagi agak berat. Terus yang ketiga dapat lagi, pasti pas di hari yang selanjutnya PR akan dibuat seperti itu. Oke,
Oke, terima kasih Pak Ibu Nuri. Berarti hukuman tadi Bu Nuri setuju dengan Bapak Ibu mau dapat mendisiplin anak. Jadi nanti baru kita jawab pernyataan ini. Bahwa ada sedikit peribahasa agak diberi hal sedikit kalimat positif daripada hukuman. Nah, kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman hal yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah. Iya. Setuju ya? Oke, kemudian ada pernyataan yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, bentuk ucapan maupun hadiah. Hasilkan dulu ya pernyataannya. Dan terima kasih Pak Zuan. Kalau menurut saya sangat setuju sekali kalau kita memberi motivasi belajar pada anak itu berupa hadiah atau ucapan. Ini tergantung pada guru kelas masing-masing. Kadang anak ada yang bisa dibilang contoh, kalau saya terapkan di kelas itu kalau saya anak siapa yang bisa menjawab soal ini, maka apabila salah satu kali daripada kalian yang bisa menjawab soal ini, maka ibu kasih nilai plus. Maka dari perkataan itu anak bisa termotivasi semangat untuk menjawab soal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Bir. Jadi bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi pernyataan ini Bapak Ibu kita simpan dulu jawabannya. Nanti baru akan ketemu jawabannya dari 3 pernyataan ini. Oke, kita lanjut. Kita sedikitlah main permainan agak supaya tidak bosan kan? Jadi ini berupa paradigma Bapak Ibu. Jadi ada A dan B. Jadi Bapak Ibu cari teman satu orang, jadi berdua kan? Jadi sobeklah secari kertas dan tulislah sebuah benda yang sesuatu berharga bagi diri Bapak Ibu. Nah, jadi kita sedikit bermain 2 orang. Jadi salah satu orang tulis dalam kertas sesuatu yang paling berharga, paling penting dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah sekuat tenaga. Sudah ditulis tadi apa yang penting dalam hidup, kita genggam. Kemudian tugas di kawayan tadi merebut, membuka genggaman Bapak Ibu. Nah, jadi kawan yang tadi membuka tangan Bapak Ibu ini boleh dengan cara menghardik, memukul, membujuk, pokoknya terserah supaya genggaman ini dapat dibuka atau tidak. Tidak, ini ibaratnya sarannya aja. Silakan Bapak Ibu, coba main kita permainan 2 orang. Satu orang yang iya terserah. Pokoknya catat sesuatu yang paling penting pada diri Bapak Ibu. Genggam sekuat tenaga. Kemudian kawan yang satunya ini berusaha membuka genggaman mengambil barang yang berharga pada Bapak Ibu. Jadi dengan cara tadi, kawan tadi membuka dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja boleh. Apa saja boleh. Jadi mari kita lihat apakah Bapak Ibu bersedia buka atau tidak. Ya, pokoknya sesuatu yang paling penting. Boleh? Pokoknya sesuatu yang paling berharga.
Bomir sama Bu Nuri. Jangan dua-dua. Satu orang aja. Satu orang aja. Satu orang usaha merebut membuka genggaman bapak ibu. Itu main dua orang. Iya. Budaya sama Ibu Nurul. Terserah siapa yang mau nulis yang paling penting pada hidup ini. Kalau Bomir, Bu Nuri berusaha membuka genggaman itu Bu Nuri dengan cara merayu ke, menghardik ke, menyuap ke dengan duit tadi supaya dibuka ada genggaman yang paling penting hidup di kita ini. Satu orang aja. Yang paling penting pada hidup kita catat. Tahan kita ke. Sudah Bapak Ibu? Oh belum. Jangan dulu catat. Sampai ambil lagi. Sudah? Catat aja apa dia? Dan silakan digenggam. Pasangan masing-masing. Silakan diambil. Dapat tak? Coba rayu, menghardik boleh, menyuap dengan duit boleh. Dapat tidak? Ya boleh. Dengan cara mengumpul boleh. Boleh. Pokoknya segala cara boleh untuk membuka genggaman tadi. Disuap pun boleh. Okey, stop Bapak Ibu. Sudah. Okey, dah. Okey, sudah tadi. Jadi bagaimana pendapat Bapak Ibu yang tugasnya membuka genggaman? Apakah bisa dibuka atau tidak? Ini kenapa Mir ni? Mir masih. Ya, apa alasannya membuka mengasih sesuatu yang penting pada guru ini? Mungkin ada alasan, ada tujuan tertentu yang membuka. Iya, ini menurut saya ada saya ngasih teman saya. Semua kita di sini untuk kasih sayang itu. Nanti kita udah kasih kepada saya. Okey, jadi mungkin itu ada ya. Mungkin dia tujuan dia ngasih karena menunjukkan rasa kasih sayang. Ada yang tidak bisa membuka, ada yang tidak bisa mengambil sesuatu yang penting pada dirinya. Ada tak? Bagus, bisa diambil tak dalam pasar? Sombong pun tak ada. Betul. Bisa tak ambil tadi dengan budaya? Ya. Jadi bagaimana perasaan budaya ini tadi dengan sekuat tenaga mempertahankan yang paling penting pada hidup budaya ini supaya tidak diambil orang. Mungkin ada tujuan maksud budaya ini. Cuba kasih sedikit alasan budaya. Karena semua kegiatan itu pasti ada tujuan. Ayo, silakan. Tuan, saya Ibu Nurul tadi tak dapat mengambil barang tulisan dekat genggaman saya. Saya memang betul pegang sekuat-kuat tenaga saya. Barang yang saya tulis dengan tulisan kertas kecil tadi itu HP. Ada saya sudah melakukan kehilangan HP.
Merasa tersakiti tidak? Jadi cara yang mengambil tidak sekuat tenaga. Mungkin Bu Nurul tadi dengan cara apa nih supaya bisa membuka nih? Mungkin tak ada merayu aja nih. Jadi iya betul. Jadi maksudnya Bapak Ibu, maksudnya Bapak Ibu, jadi perubahan paradigma ini. Jadi hal yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa mengontrol terhadap pada diri kita. Jadi kan itu kan terserah kita mau buka atau tidak. Mungkin kita bisa saja membuka genggamannya tadi, tapi pasti ada nilai di situ kan, nilai kasih sayang, nilai kesopanan, makanya dia membuka genggaman. Kemudian ada juga yang tidak mau dikontrol, walaupun dihasut, disuap, dipukul, tetap dia memegang prinsip tidak akan membuka genggamannya tadi. Jadi ini merupakan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi pengontrolan diri hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, tak bisa orang lain mengontrol diri kita. Oke, bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut. Kita ya. Itu tadi kan dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Pasti diri kita sendiri tadi. Ya Bapak Ibu, ini tadi nilai kebajikan universal. Ini yang kita harus terapkan di sekolah. Jadi ada 6 nilai kebajikan universal. Ini bukan perubahan dalam paradigma. Kita harus membentuk murid itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong. Bergotong royong ini selalu kita terapkan kan, Sabtu bersih. Kita bekerja bersama-sama membersihkan sekolah. Kemudian kreatif, anak dituntut untuk kreatif, menghasilkan gagasan, menghasilkan karya, kemudian berpikir, mencari alternatif solusi permasalahan. Ada sebuah kasus dia yang memecahkan masalah. Jadi tugas kita mencari masalah. Kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Membentuk siswa yang mandiri. Oke, terakhir Bapak Ibu. Ini tadi berhubungan dengan apa yang kita lakukan permainan tadi. Jadi psikiater yang mendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian ahli perkembangan yang dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Betul atau tidak? Itu paksa anak ini yang ada masalah, kita paksa terus, mungkin bisa disiplin tak anaknya? Bisa berbuat masalah yang sama atau tidak? Jadi ilusi guru mengontrol murid. Karena yang tadi yang kita lakukan, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri kan? Iya. Terkasih ya. Aku lalu kita poinnya dia. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat anak itu bersalah, menguatkan karakter dia. Itu ilusi Bapak Ibu. Kenapa ilusi? Karena menggunakan rasa bersalah tadi dan mengontrol murid tadi menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Jadi karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu. Nanti kita akan memperdalam lagi dengan slide yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti dulu. Nanti ada nanti namanya segitiga institusi. Itu nanti untuk menjawab persoalan ini Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kemudian apapun yang dilakukan dapat terima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari perilaku memaksa tidak akan efektif dalam waktu jangka yang panjang. Jadi kita memaksa diri kita, anak. Jadi ini tidak efektif dalam waktu panjang, kemudian pendek kan. Kita dapat mengontrol mungkin mereka ini di sekolah aja, di luar nanti mereka keluar lagi. Karena efektif dalam jangka waktu yang pendek, tapi tidak efektif dalam jangka waktu. Oke, Bapak Ibu, tahan dulu. Ya, Pak Bud. Kemudian ini perubahan paradigma, kemudian. Jadi ini bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi stimulus responnya kita akan ubah ke teori kontrol. Stimulusnya, jadi realitas kebutuhan kita sama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kebutuhan kita tidak sama Bapak Ibu. Kemudian cara pandang kita tidak sama. Kadang kita memaksa seorang berpikiran sama dengan kita. Karena tadi kebutuhan kita tidak sama. Sebenarnya baru kita pergi ke teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Pasti di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi apa yang kita gambarkan tidak mungkin sama apa yang orang lihat. Pasti berbeda. Jadi kita mulai bergeser daripada stimulus respon ke teori kontrol perubahan paradigma. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita misalnya ada anak, kita lihat dia itu buruk, penilaian itu buruk terus. Terkadang kan ada satu anak ini 4 kita KPR, jadi kita cap sebagai anak yang paling buruk. Kemudian padahal di teori kontrol bahwa semua perilaku yang dilakukan dia pasti ada tujuan. Kenapa nak terlambat? Kenapa nak tidak mengerjakan PR? Pasti ada tujuan. Apakah malamnya dia sibuk membantu orang tua? Kan? Jadi kita akan ubah sedikit perubahan paradigma. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulusnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini Bapak Ibu, kita perlunya kolaborasi, bersama-sama kita bekerja.
agar tidak ada satupun yang menjadi satu tempat kesalahan. Kalau kita bekerja bersama-sama tak dapat kesalahan. Ini anak-anak kita kalau waktu bersama kita bagikan kelompok. Jadi yang kurang tadi ditutupi oleh anak yang mempunyai kelebihan. Mungkin anak kelebihan tadi bisa kita gunakan untuk mengajar anak yang kurang tadi, kita gunakan gitu. Karena sekarang kita belajar, kita guru sebenarnya harus berbesar hati. Sekarang guru itu bukan merupakan satu sumber belajar. Para anak kecil aja mungkin kita kalah mungkin untuk soal teknologi ya. Karena sumber belajar itu banyak dah bisa kita ambil. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut model berpikir menang kalah kalau stimulus responnya. Sekarang kita bergeser ke teori kontrol, kita berpikir menang. Ada kalah menang. Jangan klaim dulu. Untuk kalah menang ya, obor. Oke kita lanjut ya. Ini tadi untuk jawab pertanyaan tadi ya. Itu ada banyak tadi tentang kontrol diri, teori kontrol. Siapa yang berhak mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol karena yang dikontrol tadi membuka diri. Tapi dia efektif dalam jangka waktu pendek, tidak efektif waktu jangka panjang. Kemudian kita masuk ke budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu nilai-nilai. Jadi seperti permainan tadi Bapak Ibu, itu bermain tadi ya. Berusaha ada yang membuka, ada yang menutup. Mungkin tadi mobil membuka karena ada nilai-nilai kasih sayang tadi, sehingga dia membuka. Jadi itu nilai-nilai budaya positif. Kemudian budaya tadi tidak membuka karena ada sesuatu yang penting. Walaupun dirayu pun, dipukul pun, dihardik pun, tak akan bisa membuka. Karena ini merupakan keyakinan tadi, keyakinan budaya tadi ya. Itu tadi Bapak Ibu. Boleh tanya Bapak Ibu. Jadi kita ambil kesimpulan lagi Bapak Ibu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini dia merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Jadi ini itu berusaha budaya positif di sekolah tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Ada solusi Bapak Ibu. Ada nanti. Kalau tak ada ancaman hukuman, bagaimana mendisiplinkan anak ini? Kan pasti semua bertanya seperti itu kan? Nanti kita masuk ke sana Bapak Ibu. Jadi disiplin positif, anak itu diberi kenyamanan, aman. Pokoknya di sekolah itu dia merasa senang, tanpa ada rasa takut. Karena kita sudah menerapkan ya, kita salah satunya itu kita terpampang tulisan atau budaya 5S itu kan. Ini kita harus budaya lagi, senyum, salam, sapa, sopan, santun, 5S. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, ingat poinnya lah ya. Ini ada dulu Bapak Ibu. Mari tadi kan kita mengerti tadi bahwa di positif tadi di sekolah itu tanpa ada ancaman dan hukuman. Kemudian ini ada pertanyaan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ini lebih positif lagi untuk hukumannya. Jadi dibahas seharusnya daripada hukuman. Kemudian ini kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensinya. Oke, betul, konsekuensi. Jadi dia membersihkan meja tadi atas perbuatannya sendiri kan, makanya konsekuensinya
harus bersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Bagus? Pak? Hukuman. Bagus? Ampun. Ya, hukuman. Oke, semua setuju hukuman ya. Oke. Oke, betul hukuman. Wah, kayaknya dah mulai paham kayaknya nih. Oke, berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Wah, apa? Betul, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Erwin? Hah? Sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu sepanjang hari. Iya, ini di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sepanjang hari itu sudah hukuman ya? Jadi konsekuensi apa hukuman? Itu hukuman. Oh iya, hukuman ya. Oke, simpan Pak Erwin. Hukuman. Ada yang lain? Dia karena dia tak pakai sepatu warna hitam, dia dihukum. Cuma dikata situ sepanjang hari. Sepanjang hari itu berarti bukan bagian berarti setiap hari. Jadi jawabannya hukuman. Oke, baik, kita lihat. Hukuman. Itu pertanyaan. Ya betul. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Wah, pas sekali Pak Erwin. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sip. Konsekuensi. Boleh. Jadi ini tadi Bapak Ibu, bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi sekarang kita mulai berubah ke paradigma baru, daripada hukuman kita bergeser ke konsekuensi, kemudian ke restitusi. Jadi hukuman ini dia tidak terencana, dia tiba-tiba aja kan kita spontan langsung memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi itu terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Jadi kita buat kesepakatan dulu dengan anak murid itu. Misalnya kalau ada anak kalau seandainya tidak menyelesaikan PR di rumah, apa yang perlu disepakati? Membersihkan halaman rumah, halaman sekolah, Pak. Setuju? Lalu ringan Pak. Hah? Lalu ringan. Iya, sepakat dulu dengan anak muridnya yang paling penting. Kita sepakati. Jadi karena dari kata sepakati ini, jadi nanti timbul keyakinan pada diri dia. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Oleh hukuman tadi. Yang tadi yang dijawab Umir tadi bertelanjang kaki sepanjang di sekolah kan?
Iya, di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam. Sakit kakinya kan? Jadi itu hukuman. Jadi kita mulai bergeser, cari hukuman yang positif. Oke, kita perlu restitusi juga Bapak Ibu. Lebih enak lagi restitusi. Nanti kita masuk nanti. Oke, kita lanjut ya. Ini Bapak Ibu untuk tentang konsekuensi dan hukuman tadi. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kita harus membuat lebih bagusnya sih, membuat keyakinan. Karena sebuah keyakinan ini akan lebih memotivasi dia dalam diri dia. Ini gampang nih kalau bercanda aja, memang susah Bapak sebenarnya. Apalagi sebuah perubahan itu kan, kalau tidak instan kan, pasti kita perlu proses perubahan dulu. Keyakinan. Kenapa bukan peraturan? Peraturan cuma dia kurangnya kalimat-kalimat positif. Misalnya di sini iya, ini Bapak Ibu, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Di situ ada kata kalimat yang kurang positif, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kita arahkan ke keyakinan, ke nilai-nilai menghormati orang lain. Jadi untuk keyakinan Bapak Ibu, kita harus mengacu pada prinsip pelajar Pancasila tadi. Ada menghormati, ada tanggung jawab, ada hormat, ada kesehatan, keselamatan di situ. Kemudian berganti atau menunggu giliran. Jadi keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Gunakan masker. Apa nilainya untuk menggunakan masker? Pasti untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pasti kita menghormati orang lain. Ada nilainya di situ. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ada juga nilai di situ, menghormati orang lain. Jadi ini nilai-nilai Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan pada murid kita dengan membuat keyakinan kelas tadi. Harus kita sepakati Bapak Ibu, di kelas apa masalah yang terjadi. Coba kita pikirkan di kelas kita, apa yang selalu terjadi masalah pada kelas. Maksud saya ini sudah mulai terbayang-bayang Bapak Ibu kan. Kalau memang sudah, nanti minta buat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Suruh bikin mencatat. Supaya suasana kelas kita nyaman belajar, apa keyakinan perlu kita terapkan di kelas? Pak kasih contoh, misalnya kita harus menghormati orang lain. Menghormati orang lain, poin-poinnya apa aja? Datang tepat waktu, kemudian mengantri, kemudian menghargai teman, tanggung jawab. Tanggung jawab poinnya apa? Mengerjakan PR tepat waktu. Jadi itu salah satu nilai tanggung jawab. Jadi baru kita dapat restitusi pada anak. Oke? Paham ya? Maksudnya ya? Jadi ini Bu, prosedur membutuhkan keyakinan kelas.
Jadi mempersiapkan murid-murid di kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan dari para murid. Nah, kalau ada kartun, apalagi ada kayak kemarin itu, suruh tulis, hasilnya kan tempel. Cuma kadang pada murid ini kadang peribahasa ada kurang enak kita dengar kan? Kadang bahasa kampung sedikit sulit kita. Nah, mungkin tugas dari guru kita memperbaiki lagi. Habis itu. Lihat dulu. Lihat dulu. Wah, kelas. Jadi, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini lebih sudah pernah saya buat gitu. Kalau sedikit kan. Pernah saya buat kalau kami di guru mata pelajaran, kami tak bisa membuat keyakinan kelas. Karena kami hanya berapa jam aja kan, Bapak Ibu. Lagi kami pernah dibuat seperti itu. Hah? Pernah dibuat seperti itu. Tapi saya tahu. Kami di mata pelajaran memang tak susah Bapak Ibu. Kami bisa membuat tentang kesepakatan belajar aja pada saat jam itu aja. Kalau keyakinan kelas, ini kan sangat cocok berupaya untuk guru kelas karena selalu mendampingi anak di dalam kelas. Lihat permasalahan di dalam kelas, suruh anak mencatat supaya nyaman di kelas itu seperti apa. Pas saya ikut di situ bayangkan. Kalau ada kata-kata jangan berlari, kita gunakan kalimat yang positif. Jangan, tidak boleh merokok. Buat jadi kalimat yang positif. Perjalanan di kelas atau begitu. Kadang selalu kita nampak, memang di setiap fase beda Bapak Ibu. Kelas 1, kelas 4, dan kelas 6 itu beda. Saya yakin itu. Ya, karena kalau disuruh mencatat ini kelas 1 tak mungkin bisa. Pasti guru kelasnya harus hadir di situ. Kadang begini, kalau itu sudah kita sepakati, nanti mereka yang mengingatkan kita, Pak, ini ada kawan kita tak sesuai dengan keyakinan kelas kita kan tadi kita sepakat bahwa setiap Pak menjelaskan tak boleh bicara. Jadi kita membuat keyakinan supaya bisa mikir itu bisa mengingat keyakinan yang telah dibuat tadi. Tak perlu banyak-banyak, sikit aja dulu. Kalau memang sudah sukses di kesepakatan ini baru kita taruh 4, 5, sikit-sikit. Jangan banyak-banyak dulu. Kita pancing begini supaya ingat keyakinan tadi. Jadi muncul keyakinan dalam diri anak tadi. Ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi ini keyakinan kelas 1. Jadi sosialisasikan kepada anak kelas 1. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, kemudian dia perlu merasa aman. Jadi kadang anak kita kadang agak usil, kawannya lagi belajar, ambil penang, tuh ini kawannya, ingati dengan. Jadi ingatlah kita setiap anggota kelas itu perlu merasa aman. Kemudian keyakinan kelas 5, contoh selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi barang yang sudah dipinjam di sekolah dipakai, kita latih anak itu untuk mengembalikan sesuai pada tempatnya. Ada nilai yang bagi di situ. Asal tanggung jawab. Jadi ini keyakinan. Tadi tanggung jawab. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Kalau ada kawan angkat berat, sampah, kan kita keyakinan kita kan harus saling senantiasa membantu. Karena itu dulu anak kita yang menyiapkan.
Kalau disepakati, wah ini bukan main ini. Wah itu begini boleh mantap kawan. Takut pasti bikin mangga. Nah, kemas ya. Oke Bu ya, sampai sini. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi ini kebutuhan kita semua, kita guru maupun anak. Jadi kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap tindakan itu pasti ada tujuan. Kemudian usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi tujuan kita, jadi supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi, yang kita buat tujuan tadi, tindakan tadi, kan? Kita contoh, ini contoh di kebutuhan dasar manusia, kita guru maupun anak murid. Yang pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pasti Bapak Ibu semua berpikir kan, iyalah, kan kita kan semua harus berprestasi. Kemudian kita kan harus semua harus bisa didengar. Kemudian kita ini yang paling selalu dalam kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan masuk di sini Bapak Ibu, apalagi di sekolah, kebebasannya ditingkat Bapak Ibu, bukan serang anak-anak buat takut. Ditingkat dengan keyakinan tadi, keyakinan yang kita buat tadi. Bahwa setiap pelajar harus ini, harus mencerminkan ini. Jangan kita lepaskan bebas itu aja. Kita kan mereka belajar. Kan kalau konsep itu kan harus diikat, harus disepakati peraturan-peraturan dulu. Diikat, kalau tidak diikat kebebasan ini, wah luar biasa dan membebaskan. Kemudian kesenangan. Ini kesenangan bermain, humor, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Jadi ini kesenangan. Jadi ini kebutuhan dasar kita. Jadi tujuan kita melakukan sesuatu pasti ini kunci. Nanti setiap permasalahan anak pasti ini kebutuhan dia yang tidak. Apakah kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan, apakah kebebasan, apakah kesenangan. Jadi ini Bapak Ibu siswa kita ada. Mungkin budaya ada kasus seperti ini kan? Pada kasus itu ada ya? Ada. Tapi ini baru kita pikir kan? Itu kebutuhannya. Jadi ada tujuan. Kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Jadi ini tujuan Bapak Ibu. Jadi jangan kita cap anak itu sekali berbuat kesalahan, kita cap sebagai anak itu salah terus. Tidak, pasti ada tujuan dibuat tindakan tersebut. Mungkin ada beberapa kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi di rumah, makanya dicari di sekolah. Oke, Bapak Ibu kita main sedikit lagi lah soal ini Bapak Ibu posisi kontrolnya. Jadi tadi sampai mana dari guru kita? Sampai lima kebutuhan dasar manusia ya.
Bentar, Bapak Ibu. Bentar. Dikit aja, nanti kita nonton video lah sama-sama kan. Biar semakin terinspirasi. Cobalah. Saya sebenarnya mengajak ibu, bapak ibu bermain ini, tapi bapak ibu cuti dia bermain konsentrasi. Permainan konsentrasi. Iya, permainan ini kalau saya support tak enak, jelasin. Gunanya, tapi takut tak ngikut rit tak. Oke, langsung aja lah gitu ya. Langsung aja. Ini kasus Bapak Ibu, kasus tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Dinda seorang murid SD, dia begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jadi kasus Dinda ini keluar rumah nangis, ngadu dengan orang tua dia bahwa dia tidak suka dengan pada Ibu Rani. Jadi soal yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi, bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Jadi kebutuhan aku yang sedang kebebasan. ke Pak Perwin ke kebebasan. Pak cinta dan kasih sayang Pak Agus. Kenyamanan Pak di Pak Agus. Buku kebebasan ya. Jadi dia pasti ada tujuan kan karena melakukan ini. Berarti kebutuhan apa yang tidak ada. Oke, kita lihat jawabannya. Kesenangan. Jadi dia buat itu karena dia melakukan tugas di sambil menyanyi. Dia tidak senang tadi ibu-ibu. Kebutuhan dasar kita tadi. Nah, kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini dia kebutuhan yang tidak disenangi. Cinta dan kasih sayang. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Kemudian ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel dia. Maka gambarnya tidak rapi. Kemudian ibu guru dia tunjuk ke teman-teman dia. Kesenangan, kebebasan, penguasaan atau cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Oke, lihat jawabannya. Penguasaan, karena dia berusaha mengontrol diri dia kan. Penguasaan. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Betul pesan. Jadi dia melakukan ini Bapak Ibu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita tadi. Untuk pesan. Oke Bapak Ibu, setelah banyak tadi penjelasan,
Inilah yang paling penting sekali Bapak Ibu. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini merupakan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ada 5 posisi kontrol yang selama ini kita lakukan. Yang pertama menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, 5 manajer. Di antara posisi 5 kontrol ini mana yang paling sering kita lakukan? Nomor 4 dari memantau. Kalau Uri nomor 2 ya. Oke. Bagus. Nomor 1. Oke, jadi mari kita lewat sama-sama kita berubah. Oke, Bapak Ibu, kita lihat sekilas tentang 5 posisi kontrol. Kita lihat video ya, sekilasnya. Jadi agar kita lebih memahami lagi tentang 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu. Positif. Oke, kita saksikan secara bersama-sama Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan
Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melupa dendam. Ini buat kasus kesalahan Bapak Ibu. Yang kedua tadi pukul ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, mantap. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini punya fungsi media. Ini posisi manajer. Ya, posisi manajer ada masalah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima Oke Bapak Ibu, jadi tadi penjelasan dari posisi kontrol. Jadi kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol yang mana yang paling bagus? Jadi sebenarnya semua itu bagus. Cuma kita kan mau membangun motivasi internal siswa kan, motivasi dari dalam diri siswa. Semuanya bagus. Jadi menurut pemahaman kami, posisi yang paling bagus antara nomor 4 dan nomor 5, posisi pemantau ataupun manajer. Jadi yang paling bagus tadi adalah manajer. Jadi kunci yang pertama manajer tadi itu melakukan restitusi namanya segitiga. Ada peribahasa tadi kan, segitiga restitusi. Jadi setiap ada kesalahan kita stabilkan dulu masalah itu. Jangan kita langsung bentak. Seperti video tadi kan, langsung menggas. Kenapa kamu terlambat? Seharusnya kita stabilkan dulu masalah. Narik, kenapa kamu terlambat? Kamu pasti mempunyai alasan. Kenapa bisa terlambat? Pasti ada menjawab. Tadi kan, saya lupa tadi menyetel alarmku. Jadi untuk mengatasi masalah kamu ini, apa yang sebenarnya harus kamu lakukan? Kita bertanya pada diri dia, apa yang karena masalah ini bukan orang lain yang bisa menyelesaikan. Diri dia sendiri itu yang menyelesaikan. Jadi bagaimana kalian
menyelesaikan masalah yang datang kamu terlambat tadi, saya harus ini Bu, tidak lupa menyetel alarm. Kemudian ada lagi yang perlu dilakukan, minta dibangunkan kakak atau bundanya tadi, kan? Itu tadi, kami kita membangun motivasi dalam diri kita. Itu manajer. Mungkin di sini pasti tanya tadi kan, manajer tadi tak mungkin tidak ada langkah-langkah. Ada langkah. Baik, kalau begitu kita masuk ke laptop. Tentang segitiga restitusi. Jadi tujuan dari segitiga restitusi itu adalah mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal tadi menjadi orang yang sukses. Jadi dia suatu proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini Bu. Jadi kita pertama sekali tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan dulu identitas dia. Stabil, tenangkan dulu, jangan langsung dicap sebagai sebuah kesalahan yang fatal. Stabilkan dulu, mungkin ibu pun bapak pun pernah melakukan kesalahan. Kemudian bagaimana kita menstabilkan lagi? Tak ada manusia yang sempurna. Kemudian itu validasi tindakan yang salah tadi. Validasi, kenapa ini bisa terlambat, apa alasan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah disepakati tadi kan tentang menghormati orang lain. Oke, lanjut berikut. Menstabilkan identitas ini tadi Bu, masuk ke Bu. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak apa-apa. Manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu, tapi jangan disebut di situ. Nanti pasti anak itu berpikiran bapak ibu nanti pernah melakukan itu. Bagi saya juga, mungkin kita cari kata-kata yang paling pas di sini kan. Mungkin ini paling bagus. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak guru ini ingin mencari solusi dari permasalahan tadi. Kita mencari solusi, bukan kita langsung menulis di salah. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi ini sesuai dengan situasi tadi Bapak Ibu. Terlambat, misalkan PR tadi. Ini tentang menstabilkan identitas. Tenangkan dulu masalahnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini tadi kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini bukan contoh kasusnya tadi. Ini yang fatal lagi. Mungkin ada kasus dia difitnah kawannya sehingga dia marah tadi kan dengan kawan dia. Jadi kita stabilkan dulu, validasi tindakan yang salah dulu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Semua berhubungan. Oke? Asal-asal. Kemudian menjaga keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Karena susah Bapak Ibu. Kita nak melakukan restitusi atau melakukan teori kontrol daripada posisi manajer kalau tidak ada keyakinan. Jadi kita nak cakap apa nanti dengan anak-anak. Ada hal yang disepakati, itu belum sepakat. Jadi harus disepakati bersama-sama agar timbul motivasi intrinsik. Jadi baru bisa berjalan segitiga restitusi tadi. Paman Bapak-Ibu tentang segitiga restitusi. Iya, sesuai dengan fasenya. Kemudian satu kasus mungkin perlu dibimbing kan. Ini kasus ini tadi kasus yang SMA. Orang itu tidak mandiri betul. Kalau kasus ini betul harus kita bimbing memang. Jadi harus dibedakan. 4 di mana mungkin agak sedikit mandiri. Itu.
Jadi sesuatu yang baru Bapak Ibu, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Coba kita coba dulu, berhasil atau tidak. Coba dulu, sepakat dulu antara siswa dan kita apa yang perlu disepakati. Setiap ada permasalahan kita kaitkan dengan apa yang disepakati tadi. Mudah-mudahan karena untuk melakukan perubahan memang tak mudah, tak konsisten kan, kemudian kita harus sentiasa memantau. Ya, harus dipantau sebenarnya. Kemudian memantau ini sebenarnya ada perannya masing-masing. Apalagi kita suatu keyakinan sekolah kan. Siapa yang memantau tentang kebersihan? Ini gurunya. Siapa yang memantau tentang pembelajaran? Ini gurunya. Siapa yang memantau tentang keindahan sekolah? Ini gurunya. Jadi kalau setiap kita guru ada peran masing-masing, sama bisa berjalan. Kalau satu orang aja tak akan mampu. Kalau kita sudah bagi peran kita masing-masing, insya Allah pasti mampu. Iya, kita jangan lingkup besar dulu. Kita buat perubahan dari kecil dulu. Misalnya di kelas tadi dulu. Misalnya kalau memang berhasil, kita memunculkan motivasi diri anak ini, baru nanti kita besarkan lagi. Kita jangan terlalu besar dulu, kita kecil dulu. Kita menyelesaikan masalah di kelas itu dulu. Itu buat kesepakatan dengan anak. Ada masalah, kita resolusi. Kita keyakinannya masih ingat tentang keyakinan kesepakatan yang kita buat. Karena Bapak Ibu, kita sekarang memang wajib untuk memunculkan motivasi dalam diri siswa. Jadi tak ada motivasi eksternal. Karena kalau ada eksternal, misalnya kita memberikan hadiah, tadi kan ada pernyataan hadiah, piala, itu memang dia memang memotivasi, tapi itu berasal dari luar tadi kan, eksternal kan. Mungkin kenapa yang pandai kadang dia orangnya tidak sukses, yang bodoh malahan dia sukses. Terkadang yang sukses ini dia kadang dia nak buat sesuatu itu dia harus apa yang dia dapat. Misalnya di sesuatu apa upahnya, apa penghargaannya. Kalau kita yang kurang pandai, kita melakukan supaya pandai, kita ada motivasi apa? Motivasi dalam diri kita kan, kita nak pandai jadi kan, makanya orang ini sukses. Jadi kalau adanya motivasi dari luar, anak ini bisa sukses. Jadi tidak mematikan kreativitasnya. Jangan harus ada piala, ada dia, anak ini baru kreatif. Jangan Bapak Ibu. Kita harus memotivasi, walaupun tidak ada hadiah, tak ada piala, anak ini harus dituntut berkreatif. Ya Bapak Ibu. Jadi mungkin lebih jelas lagi untuk segitiga diskusi. Ini yang paling penting sekali. Mungkin ada satu video lagi Bapak Ibu tentang segitiga diskusi yang perlu kita lakukan pada anak. Jadi anak itu menyelesaikan masalah diri sendiri. Iya, tentang segitiga diskusi. Dari kontrol tua kepada kebiasaan positif yang atestif, seorang guru berada dalam posisi manajer tak menanyakan. Jadi seorang manajer tadi kan Bapak Ibu itu pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini saling mengkait-kait, jangan sampai tak ada salah satu. Kalau tak ada salah satu tak jadi segitiga. Kalau tak ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi apa jadi? Tertutup. Entah segitiga atau apa, tak ada tutup dia. Jadi jangan dia sekali berdiri. Jadi itu saja mungkin. Oke, ini Bapak Ibu kita simak sama-sama ya. Posisi manajer. Siap sana. Sudah lama nggak ketemu sana?
Kenapa hadir dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TNPK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Validasi tindakan yang salah. Seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya Pak. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, jadi itu tadi sekilas tentang teori kontrol pada posisi manajer. Jadi itu yang paling baik Bapak Ibu. Jadi itu bisa memunculkan motivasi dalam dirimu ya. Jadi setiap masalah dia yang menyelesaikan masalahnya. Mungkin